Ustadz, bagaimana hukum jasa transfer bank dan top up saldo money? Apakah hukumnya diperbolehkan usaha ini, Ustadz? Ketika Anda menggunakan rekening konvensional, berarti rekening Anda tersebut ada unsur ribanya. Ya, maka dari awal sampai akhir dimulai dengan riba, dikelola dengan riba, dan didapatkan pun dengan riba, maka ini adalah usaha yang sangat dimurkai oleh Allah dan usaha yang sangat terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang pedagang pulsa, jasa transfer dan top up saldo. Pertanyaan saya adalah, Ustadz, bagaimana hukum jasa transfer bank dan top up saldo money? Apakah hukumnya diperbolehkan usaha ini, Ustadz? Mohon nasihat dan jawaban dari Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya. Oh, jazakumullah khairan. Yang saya pahami, Anda melakukan akad jual beli jasa, ya, dan bentuk jasanya adalah untuk kirim uang, top up saldo e-money, dan seterusnya. Jasa kirim uang boleh, ya, seperti kita kirim melalui Wesel, melalui Western Union, atau melalui transfer antar bank, hukumnya diperbolehkan. Kemudian Anda dibayar, silahkan, karena Anda menjual jasa, bukan menjual uang. Dan Anda tidak melakukan akad tukar-menukar uang dengan uang. Tapi yang Anda lakukan adalah Anda menjual jasa, mengirimkan uang. Dan itu bukan tukar-menukar uang. Baik. Kemudian demikian pula ketika Anda menjual saldo e-money. Jika penggunaan saldo e-money ini tidak sampai pada tingkat pelanggaran syar'i, dalam arti ini tidak ada ribanya insya Allah. Karena dalam prakteknya itu digunakan untuk hal-hal yang hanya dibutuhkan cashless, tanpa uang cash, seperti untuk e-tol, ya, untuk parkir dan seterusnya, biar lebih gampang. Sehingga antara tunai maupun, kalau tunai sudah tidak ada e-tol, tol sudah tidak ada tunai. Kalau parkir antara tunai maupun pakai e-money harganya sama. Insya Allah Anda boleh layani itu. Dan secara umum untuk e-money yang diterbitkan dalam rangka untuk alat bayar itu tidak ada transaksi riba karena harganya sama. Nah, yang sedikit perlu dipertanyakan adalah e-wallet yang disediakan oleh perusahaan tertentu, lalu dia ngasih diskon besar-besaran. Bayar pakai titik-titik pai, nanti dapat pai, dapat kue. Nah, bayar pakai ini, dapat diskon ini, dapat ini, dapat ini. Nah, itu adalah manfaat yang didapatkan oleh mereka yang top up. Dan ketika top up berarti dia memberi utang. Sehingga status manfaat ini adalah riba. Berdasarkan pernyataan Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka utang itu adalah utang riba. Status manfaat itu adalah riba. Wallahu a'lam. Saya mau tanya Pak. Ya. Apa hukum jadi agen link dari bank konvensional? Iya, tay. Itu saja Bapak. Ya, tay. Baik. Pertama kita diberikan itu mesin edisi sama kertasnya, cuma itu yang modal. Terus kita buka rekening di bank itu. Iya. Baik, uangnya modalnya itu punya kita. Baik, insya Allah akan dijawab Pak. Insya Allah. Itu saja pertanyaannya Pak Iman. Iya. Baik, jazakallah khair. Allah barik fiik. Bank konvensional tidak ada perbedaan pendapat ulama sedunia. Mau di Timur Tengah, mau Timur Jauh, mau di Afrika, ulama-ulama Mesir, ulama Mauritania, semua ulama di dunia dalam keputusan-keputusan internasional, ya, itu mengatakan bahwa itu adalah riba. Tidak ada perbedaan, sehingga bisa dikatakan ini ijma' para ulama kontemporer bahwa bank konvensional adalah riba. Pun di Indonesia pun DSN mengatakan bahwa itu adalah riba, ya. Tidak ada khilaf. Kalau ada yang mengatakan 1-2 orang pribadi yang mungkin ada gelar akademisnya bahwa itu halal, dia berarti menentang ijma', kesepakatan para ulama sedunia, maka pendapatnya adalah kesalahan yang tidak bisa dipegang sama sekali, ya. Sama juga dalam kasus yang ramai bahwa corona ada virus yang mematikan, tapi 1-2 orang mengatakan tidak. Tentu tidak ada gunanya dia mengatakan, ya, karena dia menentang ijma' para dokter. Kalau ini masalah ilmu syar'i, ijma' para ulama sedunia. Baik.
Karena dari mana muncul ijma'nya tadi? Dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena akad yang ada di bank konvensional cuma satu, itu akad qard yang ada pertambahan. Baik dana yang diterima dari masyarakat meminjamkan uang ke pihak bank qard, kemudian pihak bank memberikan tambahan atas hal tersebut bunga, dinamakan ini riba. Lalu dana ini diputarkan dalam bentuk qard, ada pertambahan lagi bagi masyarakat yang butuh dana pembiayaan, untuk dana untuk kebutuhan mereka, diberikan oleh pihak bank kepada mereka dengan akad pinjaman, dan mereka yang menggunakan dana ini wajib memberikan pertambahan, dan bunganya lebih besar daripada yang diberikan oleh bank kepada para yang menempatkan dana di bank tadi. Selisih dari ini keuntungan untuk bank. Kalau diambil uang dari masyarakat yang meminjam dananya, umpamanya bunganya 13% umpamanya, ya. Sedangkan untuk yang menabung deposito hanya baik tabungan 2% atau yang 7% bunganya, selisihnya 5%, ini keuntungan pihak bank, ya. Maka dari awal sampai akhir dimulai dengan riba, dikelola dengan riba, dan didapatkan pun dengan riba, maka ini adalah usaha yang sangat dimurkai oleh Allah dan usaha yang sangat terkutuk. Maka bila Anda ingin ambil bagian dengan cara membuka cabang, ya, dengan menerima seluruh transaksi yang ada di bank itu di tempat rumah Anda atau di tempat ruko Anda, tentu Anda ingin mengambil bagian dari kutukan tadi. Dan saya kira seorang yang berakal tidak ada yang berani menerima kutukan dari Allah dan Rasulnya. Kutukan itu artinya meminta dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau saja Fir'aun ini mengaku dirinya Tuhan, dan contoh manusia terlaknat sepanjang masa, ketika dia wafat, dia masih berani mengucapkan meminta rahmat Allah, ya. Dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku telah beriman dengan Tuhan Musa dan Harun pada saat akan mati. Apa yang dia inginkan? Itu rahmat Allah, ya. Apalagi kita yang muslim, kita yang diberi oleh Allah iman dan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, tentu jangan pernah berfikir dan jangan pernah berani membuka pintu laknat dan kutukan ini. Bagaimana hukumnya jika kita membuka layanan jasa transfer uang menggunakan bank konvensional? Misal, kami ada 4 rekening dari bank yang berbeda. Lalu jika ada orang yang ingin menumpang transfer via rekening kami kenakan jasa transfer 5.000. Sistemnya, dia memberikan uang tunai ke kami, lalu kami transferkan ke rekening tujuan dengan akun mobile banking kami. Lalu kami kenakan biaya jasa sebesar Rp5.000. Apakah ini diperbolehkan? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Salsabila atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Jual jasa layanan transfer itu adalah suatu jual beli jasa yang halal. Namun, ketika Anda menggunakan rekening konvensional, berarti rekening Anda tersebut ada unsur ribanya. Setiap bulan, di rekening Anda akan mendapatkan pertambahan nilai atau bunga, dan itu riba. Alias, Anda akan menanggung dosa riba dikarenakan Anda menggunakan rekening tersebut. Adapun jasa, adapun komisi atau upah yang Anda dapat dari layanan transfer, ketika masyarakat menyerahkan uangnya kepada Anda Rp1.000.000, kemudian ditambah Rp5.000 sebagai jasa transfer, maka ini halal bagi Anda untuk Anda lakukan. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda menggunakan rekening konvensional tersebut yang di dalamnya pasti ada unsur ribanya, dan itu tentu tidak dilakukan, hukumnya haram. Wallahu ta'ala. Saya mau bertanya, bagaimana hukum kita jual jasa top up saldo di dompet virtual? Apakah diperbolehkan sementara kita tidak mengetahui untuk transaksi apa nantinya saldo yang diisi tersebut? Apakah untuk itu termasuk tolong-menolong dalam transaksi yang mengandung riba? Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Abdul di Padang.
Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang dilakukan oleh orang yang menjual jasa top up ketika ada orang yang ingin isi saldo di dompet virtualnya? Ya, Anda akan mentransferkan sejumlah uang yang dia minta. Dan atas jasa tersebut, layanan tersebut, Anda akan mendapatkan komisi atau fee, upah 5.000 setiap transaksi atau berapapun. Praktek semacam ini boleh. Ini adalah hawalah. Ini adalah jasa transfer. Seperti halnya Anda mengirim orang, tolong antarkan uang ini kepada si fulan yang ada di kampung sebelah misalnya. Kemudian Anda memberi uang jasa. Praktek semacam ini boleh. Dan ini jual beli jasa biasa, karena ketika Anda membayar jumlah uang, menyerahkan jumlah uang untuk ditransferkan, maka penyedia jasa transfer itu betul-betul memberikan layanan, sehingga upah yang didapat itu adalah upah atas layanan yang dia berikan. Adapun ketika pemilik saldo kemudian membeli hal-hal yang mungkin di luar aturan syariat, digunakan untuk beli khamr atau yang lainnya, maka itu di luar tanggung jawab Anda sebagai orang yang jual jasa transfer. Karena itu betul-betul tanggung jawab murni dari pemilik dana ataupun dompet virtual tersebut. Wallahu ta'ala